Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawa Usmantoro, NIM 3621110054, Prodi Teknik Sipil, kelas TS21C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas pentingnya dasar-dasar skill menggambar teknik bagi mahasiswa teknik sipil. Mengenal gambar teknik. Gambar teknik merupakan suatu alat komunikasi antara perencana dan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas, mudah dipahami oleh kedua pihak. Nah, gambar teknik atau sering kita dengar sebutan gamtek, ya sangat tidak asing bagi para engineer atau para mahasiswa jurusan teknik. Gambar teknik ini merupakan gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati atau mempunyai standar tertentu. Gambar mungkin berbentuk banyak, tetapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Pada dunia keterteknikan, gambar yang berkaitan dengan keteknikan disebut dengan gambar teknik. Fungsi dan tujuan gambar teknik yaitu 1. Penyampaian informasi, 2. Penyimpanan dan penggunaan atau data teknis, 3. Cara-cara pemikiran atau perencanaan data penyiapan informasi. Nah, jadi apakah dalam perkuliahan teknik sipil harus mempunyai skill menggambar? Jawabannya adalah harus. Karena dalam perkuliahan teknik sipil pun menggambar juga namanya menggambar rekayasa atau menggambar teknik, berarti memang mahasiswa teknik sipil harus bisa menggambar. Karena saat perencanaan bangunan atau infrastruktur harus ada gambar yang akan dijadikan acuan dalam perhitungan desain maupun pelaksanaan pekerjaannya. Walaupun pada akhirnya saat bekerja itu dalam tim kerja atau misalnya ada anak arsitek yang menggambar, tetapi sebagai seorang civil engineer kamu harus bisa memahami gambar teknik. Dengan begitu kita mengetahui apa fungsi dan tujuan dari gambar teknik. Gambar teknik dibagi menjadi 2, yaitu gambar teknik dengan manual, menggambar suatu sketsa yang terukur dengan menggunakan meja gambar dan kursi, penggaris segitiga, pensil mekanik, mal huruf atau sablon, kertas gambar dan lingkaran, karet dan mal penghapus, jangka dan busur derajat, penggaris rapido, kalkulator, dan alat-alat lainnya. Teknik manual ialah menggambar menggunakan tangan. Dengan teknik menggambar menggunakan alat ya, seperti pensil tadi, sablon, kertas, garis, busur. Dan kemudian ada gambar teknik dengan media visual. Seiring dengan perkembangannya teknologi komputer, pada saat ini sudah beredar secara luas software bisa digunakan untuk menggambar teknik. Kemampuan menggambar secara manual bisa diterjemahkan melalui software ini dengan berbagai kelebihan dan kemudahannya. Kemampuan menggambar teknik seseorang perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya penerapan menggambar menggunakan software aplikasi. Ini media visual sendiri adalah menggunakan komputer ya, terdapat banyak aplikasi atau software untuk membuatnya tergantung kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Tentunya tiap software memiliki fungsi masing-masing dari yang paling simpel sampai yang paling lengkap. Nah, berikut adalah software yang harus dikuasai mahasiswa teknik sipil. Yang pertama ada AutoCAD ya. AutoCAD adalah software utama yang harus dikuasai bagi para mahasiswa teknik sipil. Software ini akan membantu menggambar 2 dimensi atau bahkan 3 dimensi. Hampir seluruh pekerjaan di bidang konstruksi mensyaratkan penguasaan CAD-nya. Kedua ada SAP 2000,
SAP 2000, yaitu membantu kita untuk menganalisa kelayakan dari hasil desain, hasil dari suatu desain ya. 3 ada inventor. Inventor merupakan perangkat lunak CAD diproduksi oleh Autodesk Inc. dari Amerika Serikat. Perusahaan yang juga memproduksi software AutoCAD, sama dengan AutoCAD, tapi berbeda dengan AutoCAD yang bisa digunakan untuk membuat objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Autodesk Inc. lebih fokus untuk perancangan objek 3 dimensi. Selain itu, jika AutoCAD biasa digunakan untuk membuat desain arsitektur, sipil, mekanik, dan elektrik, Autodesk Inventor spesifik hanya digunakan untuk desain mekanik saja. Kemudian ada software Blender. Blender adalah perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3 dimensi. Perangkat lunak ini biasanya digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3 dimensi, aplikasi 3 dimensi interaktif, dan permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3 dimensi, penstrukturan, penyunting gambar bitmap, penulangan, simulasi cair dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan rendering. Kemudian ada SketchUp. SketchUp merupakan program aplikasi berbasis desain gambar pemodelan 3 dimensi yang mudah dan powerful, dirancang untuk arsitek, civil engineer. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi lebih mudah dan efisien, apalagi jika dilengkapi dengan plug-in free dan memiliki kemampuan komunikasi grafis yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan program CAD 3 dimensi lainnya. Kemudian ada SolidWorks. SolidWorks adalah apa yang kita sebut dengan parametrik modeling yang solid yang diperuntukkan untuk pemodelan desain 3 dimensi. Nah, parametrik sendiri itu berarti bahwa dimensi dapat memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat diubah pada saat proses desain dan secara otomatis mengubah part solid dan dokumentasi terkait atau blueprint. Nah, menggambar teknik merupakan dasar bagi semua desain, dasar bagi penelitian, dasar untuk membuat sebuah produk. Belajar menggambar teknik itu susah-susah gampang, semua tergantung kemauan dari kita masing-masing. Menggambar teknik wajib memahami dan mematuhi dasar pembuatan gambar teknik sesuai standar, karena bukan hanya digunakan pribadi. Macam-macam standarisasi itu ada GIS Jepang, NNI Netherlands, DIN DATSI, ANSI Amerika, ISO internasional, dan SNI dari Indonesia. Dan mahasiswa teknik sipil itu diharapkan memiliki keahlian dalam ilmu gambar, yang salah satu sangat penting yang akan digunakan dalam dunia kerja, baik dalam membaca gambar, menghitung gambar, atau membuat gambar bangunan. Oleh sebab itu, ilmu ini yang pertama kali kami sebut selemah-lemahnya sarjana teknik sipil yang baru lulus. Jika dijelaskan masalah gambar kerja, minimal mereka dapat mengetahui seiring dengan belajar di lapangan, mereka akan terbiasa dengan simbol, indeks, dan lambang-lambang gambar yang digunakan. Minimal harus bisa menggambar teknik sipil. Nah, bagaimana cara membaca gambar teknik itu? Untuk memudahkan pemahaman gambar teknik, agar gambar lebih mudah dipahami, biasanya digunakan simbol, unit pengukuran, perspektif atau proyeksi, skala, serta layout halaman yang standar. Membaca gambar teknik memang butuh keahlian khusus. Tidak semua orang dapat membaca dan membayangkan wujud benda aslinya. Tapi membaca gambar teknik tidaklah sulit asalkan terus berlatih
dan mengasah pengetahuan teknik kita. Nah, untuk tips untuk mengasah kemampuan membaca gambar teknik kita itu: satu, biasakan diri dengan gambar teknik. Kedua, memahami fungsi dan kegunaan benda dalam gambar. Dan yang ketiga, memahami simbol dan istilah dalam gambar teknik sendiri. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita mengenai ilmu sipil. Ya, meskipun video ini masih banyak kekurangannya dan banyak yang harus diperbaiki. Bila ada kesalahan kata atau bahasa yang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.